Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu kembali di pembelajaran online. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memahami isi atau makna dan amanat pantun. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan doa bersama-sama ya, agar Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai bagaimana cara kita memahami isi atau amanah sebuah pantun, coba kalian perhatikan. Di layar monitor kalian ada pantun dan syair ya. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Contoh dari syair, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Kalian perhatikan baris pertama dan kedua, lalu perhatikan pula sajaknya. Ya. Nah, apakah kalian sudah bisa memahami perbedaan pantun dan syair? Nah, berikut adalah perbedaan pantun dan syair. Pantun terdiri dari 4 baris bersajak ABAB. Tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Isi terdapat pada baris ketiga dan keempat, sedangkan baris pertama dan kedua adalah sampiran. Syair terdiri dari 4 baris, sama ya dengan pantun. Syair bersajak A, 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 A. Tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Itu pun sama dengan ciri dari pantun. Namun, semua baris dalam syair merupakan isi. Jadi, perbedaannya ada di sajak dan ada di ini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa pengertian dari isi atau makna dan amanah. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Ya, itu adalah isi dan amanat pantun. Coba kalian perhatikan contoh pantun berikut ini. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Lalu amanatnya adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Amanat atau pesan dari pantun tersebut ya. Nah, sekarang ada contoh pantun anak-anak dan pantun orang muda. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa pantun berdasarkan usia ya. Dibedakan berdasarkan usia dan dibedakan berdasarkan isi. Nah, sekarang kita lihat contoh pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Isi atau makna pantun tersebut adalah bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Amanatnya yaitu anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Lalu contoh dari pantun orang muda, mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalah boleh aku tahu, baju biru siapa namanya?
Isi dari pantun tersebut adalah keinginan seseorang untuk berkenalan, lalu amanatnya adalah saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Ya, itu adalah contoh dari isi dan amanat pantun. Kita lanjut ke contoh berikutnya, ada pantun nasihat ya dan pantun kiasan. Pantun nasihat, sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman, hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Isinya yaitu hidup rukun menciptakan ketentraman. Amanatnya kita harus hidup rukun. Lalu contoh pantun kiasan, naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Isi pantun tersebut adalah janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Amanatnya yaitu kita tidak boleh sombong. Nah, sekarang kita baca bersama-sama contoh pantun tersebut ya. Ranting pohon mudah patah, saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah. Itulah tanda anak berbakti. Berdasarkan isinya, pantun di atas termasuk pantun nasihat. Ya, lalu amanatnya yaitu seorang anak harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat orang tua. Ya, itu termasuk pantun nasihat. Pantun berdasarkan isinya. Nah, sekarang kalian akan mencoba untuk membuat pantun. Namun sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum membuat pantun ya. Langkah-langkah dalam membuat pantun. Yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu tema pantun yang akan dibuat. Lalu tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Kemudian, buat bagian sampiran pantun. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat pantun nasihat. Ya, tugasnya adalah membuat pantun nasihat. Ketika akan membuat pantun nasihat, tadi tentukan apa? Amanat atau pesan terlebih dahulu dari nasihat yang ingin disampaikan. Kemudian, jangan lupa perhatikan hal-hal penting sebelum membuat pantun. Apa hal-hal penting itu? Yaitu adalah ciri-ciri pantun. Jadi, jangan sampai kalian malah nanti membuat syair ya. Semangat belajar! Nah, kita ulang kembali ciri-ciri pantun. Satu bait terdiri 4 baris. Setiap baris terdiri 8-12 suku kata. Setiap baris, kemudian mohon maaf, pantun bersajak ABAB. Ini salah ya, pantun bersajak ABAB. Kemudian baris pertama merupakan sampiran, baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ini mohon maaf tadi ada salah pengetikan ya. Jadi pantun itu bersajak AB, AB. Sedangkan kalau bersajak A itu apa? Syair ya. Nah, tugas kalian adalah membuat pantun nasihat. Silahkan anak-anakku semuanya buat pantun nasihat. Ya, satu saja pantun nasihat terdiri dari 4 baris. Tadi ya, perhatikan lagi ciri-ciri pantun yang sesuai dengan gambar yang tertera di layar monitor kalian. Ini ada seorang anak yang sedang bermain, kemudian ibunya menghampirinya, lalu ya mungkin bisa jadi nanti kalian membuat disuruh untuk belajar, jangan bermain terus, atau agar segera membereskan mainannya. Ya.
Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.